Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, kali ini kita dalam materi gelombang mekanik. Nah, jadi hari ini kita khusus membahas tentang gelombang mekanik. Walaupun sebenarnya gelombang itu banyak terbagi pada gelombang-gelombang yang lain, tapi hari ini kita khusus membahas tentang gelombang mekanik saja. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke materi gelombang mekanik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, di sini ada dua buah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar ombak di pantai. Nah, ombak ini kalau kita lihat secara detail itu berbentuk seperti apa? Berbentuk seperti gelombang. Ya, benar sekali. Jadi, ombak itu lihat seperti gelombang yang berasal dari tengah-tengah laut menuju ke bibir pantai. Jadi semakin lama gelombangnya akan semakin kecil saat dia menerpa pesisir pantai. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami tentang gelombang mekanik. Nah, langsung saja masuk ke materi. Jadi tadi sudah diketahui di awal bahwa ombak itu berbentuk gelombang. Jadi gelombang adalah suatu gejala jadinya perambatan dan suatu gangguan yang melewati suatu medium, di mana setelah gangguan ini medium akan kembali ke keadaan semula seperti sebelum gangguan itu datang. Nah, ini ada animasi berupa perambatan gelombang. Nah, jadi jika kita lihat di sini, gelombang itu akan merambat pada medium. Kalau yang di sini ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang perambatan gelombang. Nah, jika kita lihat di sini itu mirip seperti ombak tadi ya, gelombang di laut, gelombang ombak di laut. Nah, jika kita lihat di sini, yang merah ini merupakan partikel energi dari gelombang tersebut. Nah, jadi kalau pada gelombang itu sebenarnya bukan mediumnya yang bergerak. Nah, kalau pada gelombang laut itu kan mediumnya adalah air. Nah, tapi kalau pada gelombang itu bukan medium sebenarnya yang bergerak, tapi adalah energinya. Nah, jadi sebenarnya energi yang bergerak sedangkan mediumnya tidak. Nah, di sini ada bagan tentang pembagian gelombang. Ada 3. Yang pertama berdasarkan zat perantara atau medium perambatannya. Nah, yang kedua berdasarkan arah getar dari gelombang. Lalu yang ketiga ada berdasarkan amplitudenya. Nah, untuk yang berdasarkan zat perantara atau medium itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini adalah gelombang yang bergerak melalui medium. Nah, jadi gelombang mekanik ini membutuhkan medium untuk dia bisa merambat. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik itu tidak perlu medium untuk dia merambat. Lalu berdasarkan arah getar itu juga terbagi 2. Yang pertama gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, untuk kedua gelombang ini nanti akan kita bahas juga sedikit karena gelombang transversal dan gelombang longitudinal ini adalah pembagian dari gelombang mekanik. Nah, yang terakhir adalah gelombang berdasarkan amplitudenya. Nah, yang pertama itu ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner. Nah, khusus gelombang berjalan dan gelombang stasioner itu akan kita bahas pada bab selanjutnya ya. Jadi dia terpisah dengan bab gelombang mekanik. Nah, langsung saja kita masuk ke gelombang mekanik. Nah, di sini kira-kira ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar garpu tala. Nah, garpu tala ini jika kita pukul dia, maka dia akan bergetar.
dan menimbulkan bunyi. Nah, bunyi itu dihasilkan oleh gelombang bunyi. Nah, maka saat dia berbunyi itu ada gelombang bunyi yang menjalar sebenarnya. Nah, jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang menjalar melalui medium. Nah, kalau gelombang bunyi ini, medium untuk menjalarnya adalah udara. Nah, kalau ombak tadi itu mediumnya adalah air. Nah, jadi contoh dari gelombang mekanik itu ada gelombang suara, gelombang gempa bumi, dan gelombang pada tali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian dari gelombang mekanik. Nah, itu ada dua yang sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, yang pertama kita pelajari adalah gelombang transversal. Nah, kalau gelombang transversal itu bentuknya seperti ini. Dia memiliki puncak dan juga memiliki lembah. Nah, jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah gangguan dan arah penjalarannya itu saling tegak lurus. Nah, ini yang saling tegak lurus ya. Nah, contoh dari gelombang transversal itu adalah gelombang cahaya, gelombang tali, dan juga tadi gelombang ombak, pada ombak. Nah, itu adalah contoh dari gelombang transversal. Nah, selanjutnya ada gelombang longitudinal. Nah, ini adalah gambar dari bentuk gelombang longitudinal. Bentuknya sangat berbeda jauh dengan gelombang transversal. Nah, jika kita lihat dari pengertiannya, gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah gangguannya itu sejajar dengan arah penjalarannya. Jadi di sini tidak tegak lurus seperti gelombang transversal, tapi dia saling sejajar. Nah, kalau pada gelombang transversal tadi itu ada bukit dan ada lembah, kalau di gelombang longitudinal itu ada istilahnya rapatan, ini yang rapat, dan renggangan yang saling renggang. Nah, contoh gelombang longitudinal itu kalau kita lihat pada gambar, ini adalah gambar dari Slinky. Nah, jadi pada Slinky itu dihasilkan gelombang longitudinal. Nah, dan juga gelombang bunyi itu termasuk ke dalam contoh gelombang longitudinal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang istilah pada gelombang transversal. Ya, apa saja yang ada pada gelombang transversal. Nah, ini adalah gambar gelombang transversal. Nah, tadi kita sudah bahas di awal bahwa yang di atas ini adalah bukit. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah lembah. Nah, atau nama lainnya, keduanya ini bisa juga disebut dengan perut. Nah, dan ini titik antara pertemuan antara perut dan perut itu adalah simpul. Nah, ini. Nah, dan ini satu gelombang pada gelombang transversal itu adalah satu bukit dan satu lembah, maka itu disebut dengan satu gelombang. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail saat mencontohkan contoh soal. Nah, selanjutnya kita bahas tentang istilah pada gelombang longitudinal. Nah, juga tadi sudah disebutkan di awal bahwa pada gelombang longitudinal itu ada rapatan dan ada renggangan. Nah, kalau pada gelombang transversal tadi satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah, maka pada gelombang longitudinal yang satu gelombang itu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Oke, next kita bahas besaran-besaran apa saja yang ada pada gelombang mekanik. Nah, yang pertama itu ada panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu adalah jarak antara dua titik puncak atau dua titik lembah. Nah, ini satu gelombang itu sama dengan satu bukit, satu lembah. Tadi sudah kita bahas juga. Nah, selanjutnya itu ada amplitudo.
amplitudo merupakan simpangan terjauh dari suatu gelombang. Nah, kita lihat pada gambar, kalau panjang gelombang itu berarti kita menghitung satu gelombang itu adalah dari titik A ke titik E, karena satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Nah, sedangkan untuk amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, jadi amplitudo pada gambar ini adalah dari titik B ke titik B aksen. Nah, ini adalah amplitudonya. Berarti nanti kalau pada soal itu diukur dari titik A ke titik B, itu adalah amplitudonya. Nah, panjang gelombang itu dilambangkan dengan lambda. Ini dibaca lambda. Lalu amplitudo itu dilambangkan dengan huruf A besar. Nah, oke, next ke besaran-besaran gelombang mekanik yang selanjutnya. Yang ketiga ada frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah gelombang yang terbentuk tiap 1 sekon. Nah, di sini juga ada periode. Periode ini adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi kalau frekuensi adalah gelombang yang terbentuk tiap 1 sekon, maka periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Nah, dan yang terakhir itu ada cepat rambat gelombang. Nah, kalau cepat rambat gelombang ini adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Nah, kalau pada gambar, ini gambarnya sama seperti tadi ya. Jadi frekuensi itu seberapa banyak gelombang yang terbentuk dalam 1 sekon. Misalkan dalam 1 sekon itu ada 1 gelombang yang terbentuk. Nah, dan periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 gelombang. Nah, untuk frekuensi itu bisa dirumuskan seperti ini. F sama dengan 1 per T. Karena tadi sudah Ibu bilang di awal kalau frekuensi itu berbanding terbalik dengan periodenya. Maka F sama dengan 1 per T. Atau frekuensi ini sesuai dengan definisinya adalah gelombang yang terbentuk tiap 1 sekon. Maka F sama dengan N per T. Nah, kalau untuk periode sama juga seperti frekuensi. Periode adalah kebalikan dari frekuensi, maka rumusan periode itu adalah 1 per frekuensi. Atau T ini juga bisa kita rumuskan dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 gelombang, yaitu T per N. Nah, sedangkan untuk cepat rambat gelombang itu ada 2 rumus. Ini tergantung ke soal. Kalau diketahuinya periode, maka kita menggunakan rumus ini, lambda per periode. Nah, kalau di rumus itu diketahui frekuensi, maka kita menggunakan rumus lambda dikali frekuensi. Nah, selanjutnya kita akan lihat itu ada 2, simulasi pada gelombang tali dan simulasi pada gelombang air. Nah, pertama kita akan lihat simulasi pada gelombang tali. Nah, di sini Ibu menggunakan aplikasi online itu PET. Nah, di sini banyak berisi virtual lab tentang fisika dan juga mata pelajaran lain. Nah, di sini kita khusus membahas tentang gelombang pada tali. Jadi yang merah hijau ini adalah kita anggap dia tali. Nah, ini kita pilih ke oscillate. Lalu ini kita pilih fix end. Nah, dan di sini kita juga bisa mengatur berapa besar amplitudo dan frekuensi yang kita inginkan. Nah, jadi bisa amplitudo itu kita bisa nolkan dan bisa kita maksimalkan. Frekuensi juga itu bisa kita nolkan. Nah, kalau dia nol itu artinya tidak bergerak ya. Dan bisa juga kita maksimalkan. Nah, seperti ini dia.
Nah ini karena geraknya terlalu cepat, itu bisa kita slow motion kan. Nah seperti ini. Nah di sini juga ada menu rules, itu bisa kita tampilkan penggaris, lalu juga ada timer yang bisa menampilkan waktu dan referensi line. Nah jika kita lihat pada gelombang yang terbentuk ini, nah itu dari awal itu gelombang terbentuk sampai ke akhir itu amplitudenya tidak sama. Nah itu bisa disebabkan karena damping dan tensionnya. Jadi sama seperti ombak di pantai, itu semakin lama gelombangnya akan semakin hilang. Nah itu banyak faktor ya yang terjadi pada gelombang, bisa dipengaruhi oleh damping dan tensionnya. Nah ini pada gelombang tali. Selanjutnya kita lihat pada gelombang air. Nah di sini ada 3 pilihan. Yang pertama kita bisa lihat gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya. Nah tapi kita di sini hanya lihat gelombang air saja ya. Nah di sini ada keran. Jadi keran ini nanti akan meneteskan air di atas bak yang sudah diisi air. Nah ini kita bisa lihat dari view dari atas atau dari samping. Nah di sini juga ada penggaris, timer, frekuensi, amplitudo, dan bisa kita juga lihat grafiknya. Nah ini langsung saja kita mulai. Kita coba meneteskan air. Nah ini gelombang air jika kita lihat dari sisi atas. Nah seperti ini. Nah tapi kalau kita lihat dari sisi atas itu gelombangnya agak kurang jelas. Jadi coba kita lihat pada sisi samping. Nah ini sangat jelas terlihat saat air itu diteteskan ke bak yang berisi air, maka dia akan membentuk gelombang. Namun lama-kelamaan gelombang itu akan hilang, atau gelombangnya itu akan sama seperti air biasa lagi, tidak berbentuk gelombang. Nah di sini juga bisa kita ambil data, yaitu mana tahu nanti kita akan menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang atau 2 gelombang dengan frekuensi dan amplitudo yang sudah kita tentukan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita. Nah, kita akan membahas tentang soal pada gelombang mekanik. Nah, mari kita baca terlebih dahulu. 2 gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali. Nah, dalam waktu 4 detik atau 4 sekon, gabus itu mengikuti gelombang air laut. Nah, jika jarak antara kedua gabus itu adalah 100 cm dan di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi gelombang dan cepat lambat gelombang berturut-turut adalah. Nah, sebelum kita jawab soal, itu kalau soal tentang gelombang, itu gelombangnya wajib kita gambarkan agar kita tahu di mana letak gelombang dan berapa gelombang yang terbentuk. Nah, di sini kata kuncinya itu ada di 2 gabus yang berada di puncak gelombang. Nah, dan juga di antara kedua gabus itu terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Nah, maka kalau kita gambarkan itu gambar gelombangnya kan seperti ini. Nah, jadi katanya pada gabus 1 dan gabus 2 itu terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Nah, berarti gabus 1 itu terletak di sini dan gabus 2 terletak di sebelah sini. Dan gabus 1, gabus 2 itu terpisahkan oleh jarak sebesar 100 cm. Nah, langsung saja kita jawab. Dan jangan lupa kalau ada soal itu wajib buat diketahui biar kita lebih tahu kemana arah soal ini dan kemana arah jawaban yang harus kita jawab. Nah, tadi diketahui di soal itu
gabus ini naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali. Nah, berarti itu N-nya 20 kali dan waktunya 4 detik. Sedangkan jaraknya ini adalah 100 cm. Nah, yang ditanya adalah frekuensi dan cepat rambat gelombang. Jadi sebelum kita menentukan cepat rambat gelombang, berarti kita harus ketahui dulu frekuensi. Nah, kita ketahui frekuensi dengan cara yang pertama. Nah, tadi disebutkan bahwa jaraknya adalah 100 cm dan dari gabus 1 ke gabus 2 itu gelombang yang terbentuk adalah 2 gelombang. Nah, mari kita lihat ya. Satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini udah ada satu lembah lagi. Nah, ini kalau kita gabungkan bukit yang setengah ini dengan bukit setengah di sini, itu maka akan jadi satu bukit. Nah, makanya dia menjadi 2 lambda. Nah, 2 lambda sama dengan 100 cm, maka lambda yang didapat adalah 0,5 meter. Nah, maka bisa kita cari frekuensi itu dengan rumus N per T. N tadi sudah diketahui dan T juga sudah diketahui. Berarti 20 dibagi 4, maka dapatlah frekuensinya 5 Hz. Nah, tadi lambda juga sudah kita dapat. Maka bisa kita masukkan ke rumus cepat rambat gelombang yang ada frekuensi, karena kita tadi diketahui frekuensinya. Nah, ketika masukkan frekuensi tadi adalah 5 Hz dan lambda didapatkan 0,5, maka didapatkanlah cepat rambat gelombang sebesar 2,5 meter per sekon. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah yaitu gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, dan yang berpindah itu merupakan energi, bukan mediumnya. Nah, baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.